sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda vital. Pengukuran tanda-tanda fungsi vital tubuh yang paling dasar itu meliputi nadi, respirasi, suhu, dan tekanan darah. Guna pengukuran dari TTP atau tanda-tanda fungsi vital pada tubuh itu untuk mendeteksi atau memantau masalah medis yang berkaitan dengan masalah klien. Waktu yang tepat untuk mengukur tanda-tanda vital pada klien yaitu saat klien masuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain, kemudian frekuensi rutin yaitu sebelum dan setelah prosedur operasi atau prosedur diagnostik invasif, kemudian sebelum dan sesudah pemberian obat-obatan, kemudian saat kondisi fisik umum klien berubah, kemudian saat melakukan ROM atau range of motion atau ambulasi untuk pasien yang tira baring. Adapun tanda-tanda vital yaitu suhu, nadi, respiratory rate, dan tekanan darah. Yang pertama yaitu suhu. Menurut Tamsuri Anas yaitu 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4 yaitu hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, suhu tubuh normal yaitu bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius, febris atau pireksia bila suhu antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius, dan hipertermi bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Pengukuran suhu yaitu pengukuran suhu oral, pengukuran suhu rektal melalui aksila dan timpanik. Indikasi pengukuran suhu tubuh yaitu luka terbuka, luka bakar, infeksi, penggunaan otot imunosupresi, cedera pada hipotalamus, pemejaman yang lama pada suhu yang ekstrim, reaksi terhadap transfusi darah. Yang pertama yaitu pengukuran suhu oral. Metode oral yaitu cara termudah untuk mendapatkan pengukuran suhu yang akurat. Syaratnya setelah mengkonsumsi makanan atau minuman hangat, pengukuran ditunda 20-30 menit. Kemudian kondisi terapi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Diagnosa keperawatannya itu hipotermi, hipertermi, dan inefektif termoregulasi. Adapun langkah-langkah pengukuran suhu yaitu persiapan alat. Termometer oral, persiapan alatnya itu termometer oral, kertas tisu, handscoon steril, alat tulis. Kontraindikasinya itu bayi, anak kecil, klien dengan bedah oral, nyeri atau trauma pada mulut, klien dengan kacau mental atau tidak sadar, pernapasan mulut, riwayat kejang dan menggigil. Pengukuran suhu rektal itu ukuran yang dapat diandalkan dari permukaan suhu tubuh, cenderung 0,5 sampai 0,7 derajat lebih tinggi daripada ketika diambil oleh mulut. Kontraindikasinya itu pada bayi, klien dengan bedah rektal, klien dengan traksi, dan klien dengan IMA. Peralatannya yaitu termometer rektal, pelumas, kertas tisu, dan handscoon steril. Kemudian pengukuran suhu aksila yaitu cara yang paling aman untuk bayi yang baru lahir. Pengukuran suhu aksila ini kurang akurat karena termometer diletakkan di luar tubuh. Cenderung 0,3 sampai 0,4 derajat lebih rendah daripada suhu yang diambil dari mulut. Peralatan di dalam pengukuran suhu melalui aksila yaitu termometer kaca, tisu, larutan sabun dan desinfeksi, dan air. Yang kedua yaitu nadi. Denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompaan jantung. Mengkaji denyut nadi tidak hanya mengukur frekuensi denyut jantung, tetapi juga mengkaji irama jantung dan kekuatan denyut jantung. Mekanisme kontrol terhadap denyut jantung yaitu refleks baroreseptor, efek ion-ion terhadap denyut jantung, efek temperatur terhadap denyut jantung. Cara mengukur denyut nadi yaitu yang pertama dengan menggunakan dua jari yaitu telunjuk dan jari tengah atau 3 jari.
telunjuk, jari tengah, dan jari manis jika kita kesulitan menggunakan 2 jari. Temukan titik nadi yaitu daerah yang denyutan yang paling keras, yaitu nadi karotis di cekungan bagian pinggir leher, kira-kira 2 cm di kiri atau kanan garis tengah leher, kira-kira 2 cm di samping jakun pada laki-laki. Kemudian nadi radialis di pergelangan tangan di sisi ibu jari. Tempat untuk pengkajian nadi yaitu apikal, karotis, temporalis, brachialis, radialis, ulnaris, femoralis, popliteal, tibialis posterior, dorsalis pedis. Mengukur nadi yaitu setelah menemukan denyut nadi, tekan perlahan, kemudian hitunglah jumlah denyutan selama 15 menit. Setelah itu kalikan 4. Ini merupakan denyut nadi dalam 1 menit. Denyut nadi pada orang yang sedang beristirahat adalah 60-80 kali per menit untuk orang dewasa, 80-100 kali per menit untuk anak-anak, 100-140 kali per menit pada bayi. Cara pemeriksaan dari nadi ini itu kondisi pasien tenang ataupun tidur atau istirahat. Tujuannya itu untuk mengetahui frekuensi, irama, dan kekuatan nadi dan menilai kemampuan kardiovaskular. Selanjutnya pernapasan. Pernapasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antara atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Pernapasan juga merupakan tindakan mengambil oksigen atau inspirasi dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh ataupun ekspirasi. Frekuensi pernapasan berdasarkan usia yaitu pada bayi baru lahir 35-40 kali per menit, bayi 6 bulan 30-50 kali per menit, toddler atau pada 2 tahun usia 22 tahun yaitu 25-32 kali per menit, pada anak-anak 20-30 kali per menit, pada remaja 16-20 kali per menit, dan dewasa 12-20 kali per menit. Pola pernapasan yaitu dyspnea, itu susah bernapas lebih dari 20 kali per menit atau retraksi. Bradypnea yaitu pernapasan lambat atau abnormal lebih kecil dari 12 kali per menit. Tachypnea pernapasan cepat abnormal. Hypernea itu napas cepat dan dalam. Apnea tidak ada pernapasan. Chain stroke itu napas cepat dan dalam diikuti apnea. Kussmaul yaitu napas cepat dan dalam. Biot napas tidak teratur. Selanjutnya tekanan darah. Tekanan darah ini indikator penting dalam menilai fungsi dari kardiovaskular. Terdiri atas sistolik atau saat jantung memompa dan diastolik yaitu saat jantung mengisi kembali. Satuan tekanan darah yaitu mmHg. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas, dan emosi. Tekanan darah normal berdasarkan usia yaitu pada usia 1 bulan yaitu 86-54 mm Hg. Kemudian 6 bulan yaitu 90-60 mmHg. Usia 1 tahun yaitu 96-65 mmHg. 2 tahun 99-65 mmHg. 4 tahun 100-60 mmHg. 6 tahun 105-60 mmHg, 10 tahun 110-60 mmHg, 12 tahun 115-60 mmHg, 14 tahun 118-60 mmHg, dan 16 tahun 120-65 mmHg. Dan pada orang dewasa itu 120-80 per 80 mmHg. Cara memeriksa tekanan darah yaitu melakukan metode langsung yaitu cara yang paling akurat, dan metode tidak langsung yaitu menggunakan tensimeter.